Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Noel Pinot Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Noel Pinot Martir ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Noel Pinot Martir. Revolusi Perancis membawa gejolak besar di dalam gereja. Biara-biara ditutup, pendidikan imam dihentikan, dan banyak rohaniwati dipaksa untuk bersumpah dan mengakui konstitusi Prancis yang anti gereja. Tak terkecuali uskup-uskup, banyak dari antara mereka dibunuh karena tidak bersedia mengakui konstitusi itu. Noel Pinot adalah seorang imam yang mengalami nasib itu. Ia dengan penuh semangat berkhotbah mencela uskup-uskup yang mengangkat sumpah atas konstitusi Perancis yang anti gereja. Karena itu, pastor kepala paroki ini dipecat dan dibuang. Namun, dengan diam-diam ia pulang kembali untuk melanjutkan perjuangannya. Tak kala sedang mempersembahkan misa di tengah malam, Noel Pinot dihianati, ditangkap dan dipenggal kepalanya. Ia meninggal mati sebagai martir Kristus pada tahun 1794. Nah, begitulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan singkat kisah tentang Santo Noel Pinot Martir. Semoga kita selalu semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Saatnya hari ini saya akan melanjutkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai 15a. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000
sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu,
terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tepi gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Dalam bacaan pertama pada hari ini dikisahkan bahwa seorang panglima dari Aram bernama Naaman menginap sakit kusta. Sang panglima mendengar bahwa akan sembuh kalau ia pergi ke Israel. Akhirnya ia pergi dan bertemu dengan Nabi Elisa. Sesampainya di sana, sang nabi tidak keluar. Ia hanya berbicara melalui orang suruhannya untuk meminta Naaman membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman pun kecewa dan gusar atas sikap nabi. Namun karena ia mendengarkan nasihat para pegawainya, ia pun membenamkan diri di sungai Yordan dan terjadilah mujizat, Naaman sembuh. Kita sering melihat orang beradu pendapat satu dengan yang lain. Bahkan kalau sudah terlalu emosi, mereka akan menggunakan kekerasan fisik demi mempertahankan pendapat masing-masing. Konflik pun terjadi karena setiap orang mempunyai cara berpikir masing-masing. Namun, bagi kita umat Kristiani perlu membangun jembatan kasih dan persaudaraan, bukan tembok pemisah dan permusuhan. Ketika dipanggil untuk semakin terbuka pada rancangan dan kehendak Allah, bahwa
Hanya Allah lah yang sungguh tahu apa yang paling baik dan benar bagi hidup kita. Ketika dipanggil untuk menjadi rekan seperjalanan Allah, yakni setia mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Semoga demikian. Amin.